Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 10 bab gerak melingkar bagian 2.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah gerak melingkar beraturan, gerak melingkar berubah beraturan, dan hubungan roda-roda. Gerak melingkar beraturan atau biasa disingkat dengan GMB. Jadi apa itu gerak melingkar beraturan? Yaitu gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan tetap. Nah, kecepatannya di sini kecepatan apa? Kecepatan linier. Oke, sekarang kita bahas ciri-ciri gerak melingkar beraturan. Yang pertama, besar kecepatan linier selalu tetap, tetapi arahnya selalu berubah. Dan arah kecepatannya ini selalu menyinggung lingkaran. Ya, jadi kalau ibu ambil nih gambar ini, misalkan mulanya bergerak dari sini bendanya. Oke, ini dia jari-jari lingkarannya. Berarti kecepatan liniernya ini tegak lurus seperti ini, ya, dan menyinggung garis lingkaran. Ya, ini tegak lurus. Nah, kalau misalkan di sini posisinya sama, tegak lurus, ya. Jadi besar kecepatan liniernya ini selalu tetap, tapi arahnya selalu berubah, ya. Jadi di setiap garis singgung lingkaran ini arahnya semuanya berubah atau beda, gitu ya. Oke, ciri yang berikutnya, besar dan arah vektor kecepatan sudutnya tetap, sehingga percepatan sudut sama dengan 0, ya. Jadi besaran berikutnya itu adalah kecepatan sudut. Di mana posisinya? Berada di pusat lingkaran. Ya, disinilah dia omega. Jadi beda ya, kalau kecepatan linier itu berada di tepi, ya, di tempat lintasan gerak melingkarnya. Ya, kalau kecepatan sudut berada di pusat lingkaran. Nah, sambil ibu ingatkan bahwa hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut itu adalah V sama dengan omega kali R. Ya, ini udah kita bahas sebenarnya di video kita sebelumnya, tapi sambil ibu ingatkan. Oke, ciri yang berikutnya itu adalah hanya memiliki percepatan sentripetal. Ini juga udah kita bahas ya. Apa itu percepatan sentripetal? Percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi seperti ini menuju ke pusat lingkaran dia. Ya, inilah dia percepatan sentripetal. Dan percepatan sentripetal ini dialah yang menyebabkan benda dapat bergerak melingkar. Nah, sambil ibu ingatkan juga, jadi besar percepatan sentripetal gimana persamaannya? Yaitu perkalian antara massa dengan kecepatan linier kuadrat dibagi dengan jari-jari. Jadi itulah dia persamaannya. Ya, ini sambil ibu ingatkan materi kita minggu lalu. Kita lanjutkan gerak melingkar berubah beraturan. Pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan liniernya berubah secara beraturan. Perubahannya dapat bertambah atau berkurang. Jika penambahan atau pengurangan kecepatannya konstan, maka gerakannya dikatakan gerak melingkar berubah beraturan. Itu artinya gerak melingkar dengan percepatan sudut konstan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa gerak melingkar itu adalah gerak benda pada lintasan melingkar dengan kecepatan linier berubah secara beraturan. Ya, dan kita bisa simpulkan ciri-ciri dari gerak melingkar itu yang pertama, besar kecepatan liniernya berubah beraturan seperti yang udah kita bahas. Yang kedua, kecepatan sudutnya juga berubah secara beraturan. Yang ketiga, percepatan sudutnya konstan. Dan yang keempat, memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Jadi kalau tadi pada GMB hanya memiliki percepatan sentripetal, pada GMBB memiliki dua percepatan, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Persamaan pada GMBB ini hampir mirip dengan persamaan GLBB. Kita hanya mengganti S dengan theta, kecepatan sudut awal dengan omega 0, kemudian percepatan dengan percepatan sudut. Ya, yang lainnya sama.
Oke, yang pertama persamaannya yaitu theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T pangkat 2. Yang kedua, omega T sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Yang ketiga, omega T pangkat 2 sama dengan omega 0 pangkat 2 ditambah 2 kali alfa kali theta. Ya, jadi kita gunakan nanti tambah saat gerakannya makin cepat atau perubahannya makin cepat, dan kita akan gunakan kurang di sini kalau nanti perubahannya makin lambat. Oke, theta itu adalah posisi sudut satuannya radian, omega 0 kecepatan sudut awal satuannya radian per sekon, omega kecepatan sudut akhir satuannya radian per sekon, alfa percepatan sudut satuannya radian per sekon pangkat 2, dan T adalah waktu satuannya sekon. Percepatan tangensial. Jadi tadi kita udah bahas bahwa ciri yang keempat dari gerak melingkar berubah beraturan itu adalah memiliki percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Ya, jadi pada gerak melingkar berubah beraturan, kecepatan linear ini kan dapat berubah secara beraturan. Ya, jadi hal ini menunjukkan adanya besaran yang berfungsi untuk mengubah kecepatan. Besaran tersebut dinamakan percepatan tangensial, ya, yang arahnya sama atau bisa berlawanan dengan arah kecepatan linear. Jadi bisa kita simpulkan bahwa percepatan tangensial itu adalah percepatan yang berfungsi untuk mengubah kecepatan linear, yang arahnya dapat searah dengan kecepatan linear atau berlawanan arah. Nah, secara matematis percepatan tangensial itu adalah perkalian antara percepatan sudut dengan jari-jari lingkarannya. Ya, di mana AT itu adalah percepatan tangensial satuannya meter per sekon kuadrat, alfa adalah percepatan sudut satuannya radian per sekon kuadrat, dan R adalah jari-jari lingkaran. Ya, jadi pada gerak melingkar berubah beraturan ini, benda mengalami dua jenis percepatan ya, seperti yang udah kita bahas sebelumnya. Yaitu percepatan sentripetal yang arahnya menuju ke pusat lingkaran dan percepatan tangensial yang arahnya selalu menyinggung garis lingkaran. Ya, sama seperti kecepatan linear. Ya, tapi arahnya bisa searah atau berlawanan. Ya, ini dia. Ya, jadi untuk mencari percepatan gabungannya atau percepatannya aja, berarti ini kita tarik garis seperti ini. Ya, inilah ibu perbesar. Ya, jadi percepatan yang menuju ke pusat lingkaran ini percepatan sentripetal. Kemudian yang menyinggung garis lingkaran ini Ibu buat di sini percepatan tangensial. Jadi perpaduannya ini bisa kita cari dengan persamaan vektor, ya, dimana kalau sudutnya ini berapa ini saling tegak lurus 90 derajat. Berarti persamaan yang bisa kita gunakan itu adalah A sama dengan akar dari percepatan tangensial kuadrat ditambah dengan percepatan sentripetal kuadrat. Oke, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Sebuah roller coaster bergerak melewati rel berbentuk lingkaran. Di titik teratas kecepatannya 10 radian per sekon. Sedangkan di titik paling bawah kecepatannya 40 radian per sekon. Oke, kita buat berarti ada dua buah kecepatan ya. Berarti kecepatan awalnya 10 radian per sekon. Sedangkan kecepatan akhirnya 40 radian per sekon. Waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari titik atas ke bawah 2 sekon. Berarti T-nya 2 sekon. Oke, yang ditanya, tentukan percepatan sudut. Berarti yang ditanya A adalah alfa, yang B kecepatan sudut saat T 1 sekon, berarti omega saat T 1 sekon. Yang C perpindahan sudut, berarti theta saat T juga 1 sekon. Oke, kita jawab. Oke, untuk pertanyaan yang A, karena dikasih tahu udah omega 0, omega dan T, berarti kita gunakan persamaan yang kedua. Oke, berarti A sama dengan omega sama dengan omega 0 tambah alfa kali T. Di mana omeganya itu adalah 40
omega nolnya itu 10, alfa yang mau kita cari dan T-nya 2 sekon. Nih 10 ke seberang ya, jadi negatif, jadi 40 kurang 10 dapat 30 sama dengan 2 alfa. Alfa sama dengan 30 bagi 2, 15 radian per sekon kuadrat. Oke, sekarang yang B dia tanya omega, berarti persamaan yang kita gunakan juga sama. Omega 0 tambah alfa kali T. Oke, omega nolnya 10, alfanya 15, dan T-nya dia minta saat 1 sekon. Berarti 15 kali 1 15 ditambah 10 dapat 25 radian per sekon. Oke, kita jawab yang C. Oke, yang C ya, dia minta theta saat T 1 sekon. Berarti kita gunakan persamaan yang pertama, yaitu theta sama dengan omega 0 kali T ditambah setengah alfa kali T pangkat 2. Omega 0-nya 10, T-nya dia minta saat 1 sekon, alfanya yang udah kita dapat tadi 15, T-nya 1 pangkat 2. 10 kali 1, 10 ditambah 1 pangkat 2, 1 kali 15, 15 dibagi 2, 7,5. Jadi 10 ditambah 7,5, 17,5 radian. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham ya? Kalau sudah paham, silakan uji kemampuan Ananda dengan soal latihan yang pertama. Kita lanjutkan hubungan roda-roda pada gerak melingkar. Oke, seperti yang terlihat pada gambar, di sini ada beberapa tipe hubungan roda pada gerak melingkar. Ya, kita bahas yang pertama, ini roda dihubungkan dengan tali. Ya, kalau kita perhatikan berarti yang bersinggungan dengan tali ini adalah garis tepi lingkaran. Ya, kecepatan apa yang berlaku di garis singgung lingkaran? Yaitu kecepatan linier. Berarti untuk roda yang dihubungkan dengan tali, yang sama itu adalah kecepatan liniernya. Ya, berarti VA itu sama dengan VB. Ya, di mana V itu adalah hubungan V dengan kecepatan sudut itu adalah omega A dikali dengan RA. Berarti VB-nya omega B dikali dengan RB. Ya, itulah dia persamaan untuk roda yang dihubungkan dengan tali. Oke, sekarang kita lanjutkan roda yang bersinggungan. Nah, kalau kita perhatikan untuk roda yang bersinggungan, ya, yang saling bersinggungan ini juga di bagian tepi daripada lingkaran. Berarti kecepatan yang berlaku adalah kecepatan yang berada di tepi lingkaran. Kecepatan apa itu? Kecepatan linier juga. Ya kan, berarti persamaan yang berlaku untuk roda yang bersinggungan itu sama seperti persamaan yang berlaku pada roda yang dihubungkan dengan tali. Yang sama apanya? Kecepatan liniernya. Ya, berarti VA sama dengan VB sama dengan omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Paham ya? Nah, ini ada yang beda nih. Bersinggungan juga, tapi bentuknya bergerigi. Ya, nah biasanya kalau bentuknya bergerigi, yang dia kasih tahu bukan jari-jari lingkarannya, tapi banyak giginya. Ya, yang ini, yang kecil-kecil ini, banyak giginya. Berarti nanti sama persamaannya tetap yang sama itu adalah garis singgungnya ya, yang ada di tepi berarti V linier, berarti VA sama dengan VB. Ya, persamaannya sama, tapi karena dia yang berhubungan di sini bukan jari-jari lingkaran, tetapi jumlah giginya, maka persamaan yang ke bawahnya ini menjadi omega A kali NA sama dengan omega B kali NB. Ya, atau biasanya itu ditulis omega A dibagi dengan omega B sama dengan NB dibagi dengan NA. Itulah persamaan jika yang bersinggungan adalah roda yang bergerigi. Oke, kita lanjutkan ke tipe yang berikutnya, yaitu roda yang sepusat. Oke, sepusat ya. Berarti kecepatan yang berlaku di sini adalah kecepatan yang sepusat atau kecepatan yang berada di pusatnya.
Kecepatan apa itu? Kecepatan sudut. Berarti untuk roda yang sepusat yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Berarti omeganya yang sama. Omega A sama dengan omega B. Ya, ingat persamaannya ya, bahwa V itu adalah omega dikali dengan R. Jadi kalau V sama dengan omega kali R, maka mau mencari omega itu adalah V dibagi dengan R. Ya, V dibagi dengan R. Berarti kita masukkan ke persamaan yang di sana. Ya, biar cukup nih tadi. Kita masukkan kemari. Berarti omega rumusnya V dibagi dengan R. Berarti VA dibagi dengan RA itu sama dengan VB dibagi dengan RB. Ya, jadi inilah dia persamaan untuk masing-masing tipe rodanya. Ya, hubungan rodanya ini. Oke, sampai di sini paham? Ingat ya cirinya masing-masing, bahwa untuk yang di tepi itu adalah kecepatan linier. Jadi kalau dia bersinggungan atau dia dihubungkan di bagian tepi, berarti yang sama adalah kecepatan liniernya. Sedangkan kalau dia di bagian tengah itu berlaku kecepatan sudut. Berarti yang sama adalah omeganya atau kecepatan sudutnya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Dua buah jir atau roda bergerigi dihubungkan saling bersinggungan langsung. Jir yang lebih kecil dengan jari-jari 0,5 cm diputar dengan kecepatan sudut 90 radian per sekon. Oke, kita buat dulu ya, diketahui. Oke, jir yang kecil simbolnya A, berarti RA sama dengan 0,5 cm. Kecepatan sudut A itu adalah 90 radian per sekon. Apa yang ditanya? Tentukan kecepatan sudut jir yang lebih besar, berarti omega B. Jika memiliki jari-jari, berarti RB-nya 1,5 cm. Oke, kita coba jawab ya. Ingat ya, konsepnya untuk roda yang saling bersinggungan yang sama adalah kecepatan linier, berarti VA sama dengan VB. Kita uraikan, berarti omega A kali RA sama dengan omega B kali RB. Nah, omega A 90. Oke, RA 0,5 cm. Oke, ini satuan nggak ibu ubah ya. Kenapa nggak ibu ubah? Karena nanti bisa sama-sama habis. Yang ditanya ini adalah omega B, yang ditanya RB-nya 1,5 cm. Nah, ini ibu bilang bisa selesai, habis. Nah, jadi kalau perbandingan boleh nih, nggak kita ubah, ya kan? Jadi 90 kali 0,5 dapat 45 sama dengan omega B kali 1,5. Berarti omega B ini sama dengan 45 dibagi 1,5. Jadi berapa? 30 radian per sekon. Tuntas sudah pembahasan kita hari ini. Semoga Ananda paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silahkan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.